Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi pada tutor kinematika dinamika kelas A untuk kita pada week 9. Ya. Kita akan membahas static force analysis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Izhar Pratama Lubis, mahasiswa teknik mesin 2017. Force analysis. Jadi ada dua jenis force analysis, yang itu static dan dynamic. Apa itu perbedaannya? Kalau static itu tidak ada motion atau tidak ada pergerakan, ataupun jika pun ada velocity sangat kecil nilainya. Jadi biasanya kita akan mengabaikan velocity-nya dan kita asumsikan sama dengan 0. Yang tadi ya, tidak bergerak dan dia pada sistem yang equilibrium. Kemudian kalau dynamic ada velocity ataupun acceleration. Nah, jadi sebenarnya topik kali ini sudah sering dijumpain lah pada mata kuliah MKM atau mekanika kekuatan material. Nah, konsep yang kita pakai di sini sama seperti di MKM, yaitu sigma F sama dengan 0 atau sigma momen sama dengan 0. Jadi misalkan ada force, atau kita akan mencari force atau mencari momen, begitu ya. Lanjutnya. Nah, jadi karena dia kaitan dengan hukum Newton, jadi mungkin untuk review aja, hukum Newton tuh ada yang pertama, a body at rest will remain at rest and a body in motion will remain in motion unless it is act upon by an external force. Nah, pada hukum yang pertama ini sangat populer, yaitu sigma F sama dengan 0. Kemudian pada hukum yang kedua, the force acting on an object is equal to the mass of that object times its acceleration. Nah, jadi pada hukum kedua ini kita dapatkan rumus F sama dengan M kali A. Kemudian pada hukum yang ketiga, for every reaction there is an equal and opposite reaction. Nah, jadi force yang kita berikan pada suatu benda reaksinya akan sama juga. Jadi misalnya kita berikan 50 Newton, maka reaksinya juga sama 50 Newton. Makanya itu kita dapatkan rumus, yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. Min F reaksi. Nah, minus di sini itu menggambarkan sebagai arah. Jadi misalkan ada suatu benda, kemudian karena ini kita berikan force ke kanan, di sini ini 50 Newton, F sama dengan 50. Nah, dan di sini ada F sama dengan X misalnya, 50 Newton. Nah, maka F yang X ini juga 50 Newton, tapi kan arahnya berbeda. Yang ini arah X positif dan yang ini X negatif. Makanya F aksi sama dengan minus F reaksi. Nah, yang terdepan ini juga pada static force analysis ini, yaitu free body diagram. Nah, jadi gimana cara kita nentuin free body diagram? Yang pertama kita harus kita mengisolasi komponen mana aja yang mau kita cari nilainya, yang kasus mana. Nah, setelah kita isolasi, kita gambarkan tuh yang tadi yang udah kita isolasi. Tetapi support-supportnya, atau seperti pin, atau seperti ada yang menempel pada
benda kerja kita, nah itu kita ganti dengan tanda panah agar kita mempermudah perhitungan kita dan mempermudah kita dalam menganalisa gitu. Oke, kita langsung ke contoh soal aja ya. Nah, di sini diberikan katanya shows a mechanism used to crush rocks. The 60 mm mechanism crank is moving slowly and inertial force can be neglect. In the position shown, determine the torque required to drive the 60 mm crank and crush the rocks. Jadi ada penghancur batu di sini, rock crusher. Kemudian ada crank yang berukuran 60 mm bergerak secara pelan. Kemudian inertial force-nya diabaikan. Kemudian berapakah ini kan kita mau menghasilkan batu nih, di sini batu yang memberikan force 9000 Newton. Berapakah torque yang dibutuhkan crank agar batu itu hancur? Nah, di sini kan ada kita lihat nih, ada omega ya. Di sini ada omega. Nah, ini untuk gambar CAD-nya. Ukuran yang lebih detail. Jadi langkah pertamanya kita harus menggambar di body diagramnya. Oke. Berarti tadi ada dulu ya. Nah, kita asumsikan karena ini ada pin, ada ground, dan ini ground adalah 1 ya. Kemudian ini adalah kedua, ini ketiga, dan yang ini keempat. Oke. Nah, jadi kita mulai dulu ya dari yang paling kiri ini. Itu dia ada langsung berkenaan dengan batunya. Di sini ada pin. Dan di sini juga ada pin. Nah, di sini ada 2 gaya ya pada pin ini. Itu F41Y dan F41X. Kemudian di sini juga ada force, yaitu F43 ya. Ini pada benda keempat. Oke. Kemudian kita gambarkan benda kerja ketiga ya. Komponen ketiga. Ada lingkaran, ada seperti ini, kurang lebih ya. Di sini ada F34 yang F3. Kemudian di sini ada F32. Harusnya sih kalian udah pada bisa semua ya, karena udah berulang-ulang lah dari statur, dari MKM juga udah pada dapatkan. Di sini kita cari. Di sini berarti ada 2 juga gayanya. Ada dari F21X dan F21Y. Ini F21X, F21Y. Dan ke sini ini adalah tau 21 yang mau kita cari. Kemudian di sini F23.
yang sama dengan F32. Maaf ya kalau tulisannya tidak begitu jelas karena masih ada keterbatasan. Oke. Dari sini kita nentuin dulu dari saya lupa ini F43, kemudian di sini ada 9000 Newton ya di sini ya. Ada 9000 Newton ya ini. Nah, setelah dapat pada gambar tadi, kita coba hitung. Mulai dari yang 4 tadi. Gambar yang 4. Nah, ada 3 yang kayak biasa. Sigma fx sama dengan 0. Nah, sigma fx sama dengan 0. Nah, tadi karena tadi gambarnya sebentar ya. Nah, ini kan gambarnya begini nih. Nah, untuk sudut-sudutnya tadi coba next. Nah, sudut-sudutnya ini 13 ya. Ini ada 9000, ini 9000 di sini. Ini 13 derajat. Kemiringannya. Jadi ke sana sigma fx sama dengan 0. Sigma fx sama dengan 0. Oh, kita dapat 9000 Newton dikali cos 13 dikurang F43 dikali cos 17,3. Cuma 3 dikurang F41x sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat oke, kita hitung yang lain dulu ya. Sigma, karena ini masih ada F43, jadi nanti ada 2 yang nggak ketemu. Sigma Fy sama dengan 0. Maka 9000 dikali 9000 dikali sin 13 dikurangi F43 sama dengan dikurang F43 dikali sin 17,3 ditambah F41Y sama dengan 0. Nah, di sini kita juga belum masih ada F43, jadi kita coba hitung momen ya, momen pada titik D ya. Nah, ini kan kita asumsikan A, ini kita asumsikan D. Jadi kita mau cari karena ini kan momen di sini pasti 0 kan. Jadi kita cari ini kan sini momennya pasti 0, jadi kita pakai itu. Lagi ya. Jadi kita coba hitung dari situ aja. Sigma MD sama dengan 0.
Jadi kita ada 9000 Newton dikalikan jaraknya ke titik D 130 mm. Itu sama dengan dikurang dulu. F43 dikali sin 65 sin 65,7. Ini dikali 180. Nah, di sini kita dapat F43 sama dengan 7131,85. Ini kita menjadi 7132. Tetap. Ya, kita buatkan saja. 3 sama dengan 7132. Jadi yang tadi kita cari di awal tadi, sigma fx sama dengan 0. 9000 dikali cos 13 dikurang f43 dikali cos 17,3 dikali f41x. Sorry. Dikurang f41x sama dengan 0. Di sini kita dapat masukin F43-nya. F43-nya masukin. Jadi kita dapatkan F41X itu sama dengan 1959,97. Kalau kita bulatkan menjadi 1960 Newton. Dan ini arah X negatif. Ya. Jadi kita coba yang Y-nya. Sigma Fy sama dengan 0, kan? Sigma Fy sama dengan 0. Maka 9000 dikali sin 13 dikurang F43 sin 17,3 ditambah F41Y sama dengan 0. Dengan hal yang sama, F41Y, F43 nya kita masukin nilai yang tadi 7132 Newton. Maka F41Y sama dengan kita dapatkan nilainya 96,3 Newton dengan arah Y positif. Oke. Yang kita bawa ke link 3, kita ingat nih F43-nya 7132. Kita kemudian kita lanjut ke link ketiga. Tadi link ketiga itu gambarnya seperti ini ya. Jadi sorry. Jadi seperti ada link begini, ada link iklan lagi di sini. Nah, di sini ada yang menekan F34, kemudian di sini ada F32. Nah, sebelumnya F43 itu kan sama F34 itu kan saling itu adalah F aksi sama dengan F reaksi ya, jadi sama aja ya. Jadi tadi F43 kita dapatkan nilainya 7132 Newton. Ini arahnya ke kiri ya, arahnya ke kiri.
Nah, jadi F43 sama dengan F34, maka F34 sama dengan 7132 Newton. Dan arahnya ke kanan. Dengan hal yang sama yang kita lakukan sebelumnya, karena ini saling sigma fx sama dengan 0. Kita lihat ya pada batang ketiga ini, coba itu cuma ada dua gaya. Jadi F34 dikurangin F32 sama dengan 0, berarti F32 sama dengan F34, maka F32 sama dengan 7332 Newton dengan arahnya ke kiri. Gitu. Oke. Setelah itu kita masuk ke link nomor 2, gambarnya begini. F21Y, F21X, kemudian sini ada F23 yang bertolak belakang dengan F32. Nah, di sini ada besarnya. Besar theta di sini sama dengan 17,3 derajat. Kemudian ini yang mau kita cari ya, yaitu tau 21. Ini jaraknya 60 mm. Ya, jaraknya 60 mm. Karena tadi kita sudah nemuin F23, F32 ya. Tadi F32 sama dengan F23, maka F23 sama dengan 7132 Newton dengan arah ke kanan. Kemudian kita cari sigma fx-nya dulu. Sigma fx sama dengan 0 min F21x ditambah F23 karena dia ada kemiringannya, force-nya, jadi dikalikan cos 17,3 sama dengan 0, maka di sini kita dapatkan F21x sama dengan 6809 Newton ya. (6.809 Newton). Kemudian sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fy sama dengan 0. Maka min F21Y ditambah F23 sin 17,3 derajat sama dengan 0. Maka di sini
kita dapat F21Y sama dengan 2120,87 Newton, atau sama dengan, kita bulatkan ya, 21 Newton. Nah, untuk menemukan nilai T tadi, asumsikan counterclockwise yang positif, maka sigma MA sama dengan 0, maka minus T21 tambah tadi ya, gini ya, ini kan ada efek torsi ya sebenarnya, F21 sorry F23 maksudnya, F23 dikalikan cos 17,3 dikali jaraknya yaitu 60 mm. Nah, di sini kita dapatkan tau 21 sama dengan 408.561,24 Newton milimeter. Nah, ini kan masih milimeter, hati-hati ya. Jadi ini menjadi 409 Newton meter. Jadi ini torsi yang dibutuhkan untuk menghancurkan batu. Jadi ini dan arahnya clockwise. Gitu. Jadi 409 Newton meter. Nah, jadi harapannya dalam belajar ini static force analisis ini, kalian semua ini bisa menganalisis, misalnya seperti ini tadi, ada batu, kita mau hancurin batu. Nah, berapakah yang harus, berapa omega yang kita butuhkan untuk menghancurkan batu tersebut. Jadi nanti banyak kasus-kasus lagi seperti mungkin backhoe, atau masih banyak lah kasus-kasus yang analisisnya itu menggunakan static force analysis gitu. Mungkin sekian saja tutor dari saya. Kita seperti biasa tutor ada 3 soal. Nah, ini pada control lever. Nah, ini harusnya sih kalian bisa ya. Jadi ini control lever. Kalian tentukan momennya ketika betanya sama dengan 0. Jadi ini kan ada beta nih di sini. Beta. Jadi berarti kan ke sini dong force-nya. Ya, betanya sama dengan 0. Jadi kalian buat body diagramnya dan juga besar momennya. Kemudian soal yang kedua tentang momen juga, masih ada force yang di-apply pada box wrench. Tentukan momen yang terjadi relative to the center of the nut. Jadi centernya itu ini, center of the nut ya. Jadi tentukan ketika betanya sama dengan 90 derajat. Sama kalian buat free body diagramnya dan besar momennya berapa. Kemudian soal yang terakhir ada Scotch yoke mechanism yang digunakan pada valve actuator.
As fluid is pumped into the cylinder, the increased pressure drives the mechanism and applies a torque to the output shaft. Nah, jadi pada Scotch Yoke ini, kalau kalian penasaran sama mekanismenya gimana, coba bisa kalian lihat di YouTube. Nah, jadi yang kalian harus tentukan di sini, ini kan ada output shaft nih di sini. Sorry. Ada output shaft. Nah, di sini ini. Nah, berapakah torsinya di sini? Jadi tahu A-nya berapa? Sama ya kayak tadi, buat free body diagramnya kemudian tentukan. Buat jawaban selengkap-lengkapnya dengan cara selengkap-lengkapnya, kemudian satuannya juga jangan lupa karena itu sangat krusial kalau misalnya satuannya nggak ada, dan kalau satuannya berbeda juga sangat krusial ya. Mungkin sekian saja, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan tutor ini bermanfaat. Kalau misalnya masih ada yang dibingungkan, silakan boleh kontak saya langsung dari line boleh, atau jika misalnya ada yang mau minta tutor secara live juga boleh, nggak apa-apa, nanti kita bisa buatkan zoomnya mungkin biar lebih paham juga. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.